Selamat pagi anak-anak semua. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga hari ini dan hari selanjutnya kita selalu sehat dan bahagia. Nah, hari ini kita belajar tentang poster, slogan, dan iklan. Mungkin kalian sering sekali di kehidupan sehari-hari melihat poster, slogan, maupun iklan seperti gambar berikut ini. Nah, mungkin kalian sering melihat gambar-gambar seperti ini. Nah, ini adalah merupakan contoh-contoh iklan, contoh-contoh slogan, dan contoh poster. Nah, kita lanjutkan. Poster. Nah, mungkin sering kita melihat poster di dinding-dinding tempat-tempat umum, baik di rumah sakit, di sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Nah, poster merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum yang biasanya disertai dengan gambar. Nah, poster ini yang dapat menjadi ciri yaitu gabungan antara gambar dengan tulisan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum berupa pengumuman atau iklan dengan dan tulisan gambar yang mencolok seperti itu. Jadi ada tulisan dan gambar. Tulisan dan gambar ini serasi. Gambar itu menunjukkan visualnya, tulisan itu untuk menerangkan apa yang ada di dalam visual tersebut. Sehingga tulisan itu nggak butuh panjang lebar untuk menjelaskan gambar tersebut. Dengan sedikit penjelasan, semua orang akan paham maksud gambar tersebut. Lanjut. Nah, pemasangan poster ini biasanya dilakukan di tempat-tempat umum seperti terminal, stasiun, pasar, rumah sakit, dan sebagainya. Ditempelkan di dinding-dinding atau tembok, dipasang di pinggir-pinggir jalan. Nah, seperti ini. Mungkin kalian pernah melihat poster-poster seperti ini. Ini contohnya, nasib bumi di tangan kita. Ini ada bumi, terus di sini ada sebuah gambar tangan. Terus ini ada poster Twilight, terus ada poster lagi tangan yang bersih mencegah penyebaran virus corona. Ini ada langkah-langkahnya di dalam 1 sampai 6 seperti itu. Lanjut. Tujuan pemasangan poster. Tujuannya adalah agar sesuatu yang ada dalam poster itu dapat diketahui umum. Jadi semua orang tahu maksud dan tujuan poster itu apa. Terus menjadikan masyarakat umum tertarik untuk membeli, bahkan memakai atau mengikuti isi poster tersebut. Jadi tujuan poster tersebut untuk kalian disuruh untuk membeli, memakai, atau mengikuti isi poster tersebut. Kalau di rumah sakit biasanya itu ditujukan mereka harus mengikuti hal-hal yang harus dilakukan saat berada di sana, seperti itu. Terus bahasa poster, bahasanya itu singkat, tidak panjang seperti sebuah paragraf, hanya berupa beberapa kata.
Terus yang kedua jelas. Meskipun beberapa kata itu di dalam kata tersebut atau kalimat tersebut sudah jelas karena disertai dengan gambar yang ada, seperti itu. Yang ketiga efektif. Efektif ini kata-katanya tidak berlebihan, singkat, padat, jelas, seperti itu. Yang keempat mudah dimengerti. Jangan sampai kata-kata yang digunakan itu menggunakan kata-kata yang sulit orang lain memahami kata tersebut. Seperti mungkin ungkapan atau apa seperti itu. Gunakanlah kata-kata yang mudah dimengerti oleh orang lain. Yang kelima, menarik perhatian pembaca. Di situ disertai dengan gambar itu agar orang tertarik dengan poster tersebut, karena salah satu untuk menarik orang itu adalah sebuah gambar, seperti itu. Dengan adanya gambar, terus ada tulisan keterangan, orang lebih tertarik seperti itu dan akhirnya membaca. Setelah membaca, mereka akan mengikuti apa yang ada di dalam poster tersebut. Itu tujuannya. Dan bahasa yang digunakan. Nah, prinsip penyusunan poster. Yang pertama, kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Jadi, kalimat dan gambar itu harus sesuai dengan tujuan kamu saat menulis sebuah poster. Tujuannya apa? Untuk mempengaruhi agar seseorang untuk melakukan hal tersebut, agar seseorang membeli, agar seorang melakukan. Nah, itu pastikan tujuan kamu apa. Seperti itu. Harus sesuai dengan apa yang kamu tulis. Yang kedua, kalimat dalam poster tersebut bersifat mempengaruhi, sehingga harus menggunakan kata yang menarik. Nah, kata-kata yang menarik ini perlu untuk mempengaruhi orang agar mau melakukan, mau menggunakan, dan mau membeli, seperti itu. Yang ketiga, kata-kata yang digunakan singkat dan padat agar orang lebih mudah mengingat dan mudah memahami dalam waktu yang singkat. Makanya dalam poster itu semua di dalam poster itu tidak seperti sebuah paragraf tulisannya, tapi sebuah beberapa kata, mungkin satu kalimat, beberapa kata yang ada di situ sudah bisa langsung dipahami oleh sang pembaca tersebut. Terus yang keempat, dilengkapi dengan gambar agar dapat diketahui khalayak. Khalayak ini banyak orang atau di situ banyak orang atau kerumunan orang, khalayak, seperti itu, dengan cepat dan menarik. Jadi gambar itu orang melihat dengan jauh itu sudah bisa melihat poster tersebut, sehingga orang-orang yang ada di situ, khalayak yang ada di situ, bisa langsung perhatiannya tertuju pada poster tersebut. Tidak perlu kalimat yang banyak. Gambar tersebut sudah mewakili poster tersebut. Jadi kalimat-kalimat atau kata-kata tidak usah begitu banyak, karena gambar tersebut sudah bisa mewakili kalimat-kalimat yang kamu buat dalam sebuah poster tersebut. Nah, poster dibagi ada 4, yaitu poster niaga, ini jual beli. Terus poster kegiatan, melakukan sesuatu kegiatan, menanam pohon, terus bersih-bersih, dan apa yang berhubungan dengan sebuah kegiatan. Terus poster penerangan atau pendidikan, poster hiburan yang keempat. Selanjutnya, nah ini poster
bisnis atau niaga. Poster bersifat menarik pembaca untuk membeli atau menggunakan suatu barang atau jasa. Pastel daeng. Nah, ini dan tahu fantasi. Ini bisa ditempelkan di tempat-tempat umum agar orang bisa tertarik dan membeli barang atau makanan yang dijual belikan. Terus poster kegiatan. Poster yang bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti berpartisipasi dalam acara tersebut. Nah, ini ayo pilah sampah kita. Nah, ini di gambar ada tempat sampah yang berwarna berbeda-beda agar nanti saat pembuang sampah itu bisa pada tempat yang sudah disediakan. Kenapa berbeda-beda, Pak? Karena biasanya kalau sampah sudah dibedakan itu akan mudah untuk didaur ulang seperti itu. Terus poster penerangan atau pendidikan. Poster penerangan atau pendidikan bersifat mempengaruhi pembaca untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Nah, ini poster seminar pendidikan. Membangun potensi dan masa depan anak-anak Anda sejak dini. Jadi ini sebuah poster tentang sebuah seminar pendidikan. Yang keempat, poster hiburan. Ini biasanya ada hiburan-hiburan seperti musik atau pentas-pentas yang lain yang sifatnya itu menghibur. Berisi poster hiburan itu berisi pemberitahuan adanya suatu hal yang bersifat hiburan. Nih ada band Wali seperti itu mau live di suatu tempat. Yang selanjutnya adalah slogan. Nah, slogan ini merupakan perkataan atau kalimat yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi, golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Bersifat untuk membangkitkan semangat suatu prinsip hidup. Kalimat slogan itu sifatnya atau ditulis secara singkat, penuh makna. Contohnya, pemuda sehat, negara kuat. Ini menunjukkan bahwa kalau pemuda semua di negara kita sehat, itu negara akan kuat. Yang kedua, contohnya, sekali merdeka tetap merdeka. Jadi tidak mau dijajah lagi. Sekali merdeka, ya tetap merdeka. Tidak ada yang bisa menjajah lagi negara kita dan tidak mau dijajah seperti itu. Yang ketiga, jagalah sehatmu sebelum sakitmu. Makanya orang ada yang mengatakan sehat itu mahal seperti itu. Kalau sudah sakit, ya biaya yang akan dikeluarkan itu akan sangat banyak sekali seperti itu. Yang keempat, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, kalau kita bisa bersatu, semua orang yang akan menjatuhkan kita itu sulit. Tapi kalau kita bercerai-berai, saling bermusuhan, kita akan mudah dihancurkan. Seperti itu. Nah, ini contoh-contoh slogan. Dengan membaca, kutemukan dunia. Ini hanya kata-kata dan gambar itu hanya untuk sebuah pembantu saja atau sebuah hiasan, atau bahkan tidak ada gambarnya sama sekali. Ini yang kebersihan, bersih pangkal sehat. Kalau semuanya bersih, hidup kita pasti akan sehat. Yang selanjutnya, membaca adalah membuka jendela dunia. Karena dengan membaca itu ilmu yang ada di dalam sebuah buku kita bisa menggalinya seperti itu.
Ini adalah contoh-contoh slogan. Yang selanjutnya iklan. Bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik. Tujuannya untuk mempengaruhi khalayak. Sasarannya yaitu masyarakat luas yang jumlahnya tak dapat ditentukan dan tinggalnya berpencar-pencar. Ini digunakan untuk menyampaikan gagasan, produk atau jasa. Ditinjau dari isinya, suatu iklan harus objektif dan jujur. Harus apa adanya. Barangnya apa dan apa yang ingin disampaikan atau diberitahukan kepada khalayak. Yang kedua, menurut isinya yang kedua, yaitu menarik. Bagaimana caranya untuk menarik? Ya disertai dengan gambar, bahasa-bahasa yang menggugah orang lain untuk membeli atau menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, singkat dan jelas. Bahasanya juga sama, singkat dan jelas, sama seperti poster. Yang keempat, tidak bertentangan dengan sara. Ini berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan sara, tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Nggak boleh menyinggung-nyinggung antar suku, antar agama, antar ras maupun antar golongan. Yang selanjutnya dari segi bahasa, iklan harus mudah dipahami. Ini perlu. Jangan sampai iklan sulit untuk dipahami, karena tujuannya untuk mempengaruhi membacanya. Yang kedua, mudah diingat. Kalau kalian tahu iklan-iklan di televisi, iklan-iklan minuman, iklan-iklan apapun, sering iklankan atau ditayangkan sehingga orang-orang sering hafal seperti itu dan mudah diingat. Yang ketiga, persuasif, membujuk orang, sifatnya agar orang lain itu mau menggunakan, melakukan maupun membeli barang tersebut. Yang keempat, menimbulkan penasaran masyarakat luas. Jadi orang penasaran, rasanya kayak apa sih, bagaimana sih benda tersebut kalau benar-benar kita beli, seperti itu, mobil kah, motor kah, atau benda-benda yang lainnya. Menimbulkan penasaran kepada khalayak atau masyarakat umum. Selanjutnya, ciri-ciri iklan bersifat informatif, memberi suatu informasi kepada semua masyarakat. Komunikatif, yaitu bersifat saling komunikasi. Jadi kamu melihat barangnya dan kamu nanti akhirnya bisa membeli. Terus bahasa singkat padat. Yang keempat, menarik. Ini macam-macam iklan penawaran, pengumuman, iklan reklame dan sebagainya. Terus iklan penawaran, masker, terus iklan pengumuman, iklan reklame, mungkin kalian sering. Iklan penawaran disusun dengan menggunakan kata-kata pilihan yang berkonotasi baik, memikat dan sugestif, mempengaruhi seseorang. Terus yang iklan pengumuman bertujuan untuk memberitahukan atau mengumumkan suatu kepada banyak orang. Yang selanjutnya, iklan reklame disusun dengan menggunakan media di tempat terbuka sehingga mudah dilihat khalayak ramai.
Kalimat dalam iklan reklame biasanya memuji produk dengan semboyan dan bersifat sugestif untuk mempengaruhi orang lain. Nah, ini mungkin kalian sering melihat seperti ini. Reklame, ini adalah sebuah iklan reklame yang menawarkan pemasangan atau pemakaian paket data, yaitu Speedy. Ini juga iklan penjualan rumah. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya.